Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kami mau share tentang pengalaman saya sendiri untuk hamil dan melahirkan di Belanda. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan khususnya untuk teman-teman yang ingin atau bercita-cita untuk melahirkan dan hamil dan melahirkan di Belanda. Jadi yang pertama yang teman-teman harus wajib punya di Belanda itu adalah asuransi. Iya. Jadi hamil gak hamil itu wajib ya. Wajib punya asuransi. Dan biasanya kalau keluarga itu asuransinya adalah Dutch Basic Insurance. Salah satunya adalah ada Mensis, ada FBTO dan lain sebagainya. Biasanya itu kan ada perbandingan-perbandingan. Nah, nanti tinggal prefernya mana. Dan untuk kami sendiri kami memilih Mensis. Nah, kami memilih Mensis. Iya, jadi untuk Mensis basicnya itu kisaran 140 euro dan per bulan itu. Dan kalau teman-teman memang ada rencana mau untuk hamil, di upgrade ke yang ekstra versi 2, kurang lebih itu tambahnya 22,65 euro, jadi totalan sekitar 163 euro. Tapi itu akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman karena dari hamil, melahirkan sampai kramzo itu bener-bener free. Kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun ya. Dan itu dengan syarat tanpa ada indikasi medis. Iya, jadi semuanya itu tercover ya, tercover dengan ketika kita upgrade yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau hanya basic nanti ada kemungkinan akan membayar tambahan atau mungkin ada tagihan-tagihan di akhir. Tapi kalau sudah di upgrade itu maka nanti semuanya akan tercover oleh asuransi. Walaupun nanti di akhir kita akan tahu sebenarnya proses kehamilan, nanti proses pengecekan, USG maupun nanti kelahiran kita akan tahu. Tapi itu semuanya akan tercover. Dan kalau bisa memang harus benar-benar diprogram. Jadi kalau teman-teman ingin hamil itu diusahakan sebelumnya teman-teman harus upgrade-nya itu di akhir tahun. Karena Mensis ini aturannya di akhir tahun ya untuk upgrade. Jadi kita harus menyesuaikan dulu kita mau memakai asuransi yang seperti apa dan nanti akan berlaku di tahun selanjutnya. Jadi di akhir tahun itu kita akan menentukan Dutch basicnya seperti apa, ada tambahan gigi mungkin atau ada tambahan tercover masalah fisioterapi atau kehamilan, atau mau bayarnya itu mau per bulan, per 4 bulan, per 6 bulan. Nah itu biasanya di set di akhir tahun di Desember kalau nggak salah, dan itu akan berlaku di Januari tahun selanjutnya dan itu berlaku 1 tahun. Iya. Jadi nanti kalau misal udah kan tahun berikutnya bisa dikembalikan ke basic satu lagi seperti itu. Kalau semua proses kalau semua hamil sama lahiran udah selesai, nah dikembalikan lagi. Dan yang setelah itu kita sebenarnya ada 2 pilihan sih kalau berdasarkan teman-teman yang udah pernah lahiran di sini ya. Jadi itu boleh lapor ke yang namanya kalau di Belanda itu dokter pribadi itu istilahnya GP atau General Practitioner atau House Guardian di sini ya. Bisa juga langsung ke bidan atau Verloskundige di sini namanya. Jadi kalau kemarin kasus saya karena saya baru ya, jadi saya lapor ke GP dulu. Tapi dari GP sebenarnya itu nggak harus kok ke GP, kamu langsung telepon ke Verloskundige itu. Jadi setelah kita tahu hamil kan kita tahu test pack ya. Jadi kita bawa test pack ke GP. GP itu pasti bilang kalau di test pack udah positif, berarti pasti itu hamil gitu. Cuman kan beda ya, kalau di Indonesia kan kita bebas, kita mau USG itu di minggu keberapa. Tapi kalau di sini enggak. Jadi setelah kita lapor ke GP ataupun langsung kita telepon ke Verloskundige itu, untuk saya sendiri kita hanya bisa memulai USG itu di minggu ke-10. Jadi dan untuk selanjutnya appointmentnya nanti via email seperti itu. Dan untuk janjian dengan bidannya, jadi waktu itu saya itu dimulai USG awal itu di minggu ke-13 malah. Jadi bukan di minggu 10, intinya minimal minggu ke-10. Jadi USG di awal itu kita 1 bulan sekali.
Kita 1 bulan sekali. Terus habis itu setelah kita USG pertama, kita akan disuruh untuk tes darah. Jadi tes darah di sini tuh wajib di awal ya. Kalau di Indonesia dulu saya pengalaman hamil anak pertama itu kita bebas, malah saya nggak suruh cek darah waktu itu. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau di sini tuh bener-bener tertata. Jadi di minggu ke-14 saya cek darah. Kalau misal memang semuanya aman gitu ya. Jadi teman-teman untuk selanjutnya akan ke bidan terus. Jadi saya itu pertama 1 bulan sekali. Kemudian untuk USG itu kita hanya dijatah 2 kali. 2 kali ya. Ya, 2 kali. Jadi yang pertama itu USG-nya itu di minggu 13. Itu untuk mengetahui apakah benar-benar ada janin di dalam perut kita. Dan USG selanjutnya itu minggu 20 dan di situ kita akan bisa tahu gendernya itu laki-laki atau perempuan. Dan kemarin jujur surprise ya. Jadi kita itu gak tahu kan, belum tahu gendernya apa. Jadi si yang USG itu pakai lampu gitu indikasi teman-teman. Jadi kalau cowok itu biru, kalau cowok itu pink. Jadi kan kita nggak tahu waktu itu ya. Jadi suami saya pun malah dia bingung, "Hah, ini maksudnya apa?" gitu. Jadi yang nyala itu lampunya biru. Jadi yang nyala itu lampunya biru artinya cowok, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya di minggu ke-26-nya pelan-pelan. Jadi kita itu nanti akan disuruh untuk memilih kramzo. Kramzo itu adalah suatu pelayanan yang akan mendampingi kita dari kita setelah lahiran. Jadi teman-teman lahiran hari Jumat misal, kramzo itu bisa mulai dari Sabtu dan itu selama 1 minggu. Dan kramzo di sini membantu ya. Jadi beliau itu nggak cuma ngurusi bayi dan saya, tapi juga membersihkan rumah, mengajari suami untuk Memandikan bayi. atau mungkin ganti pampers, Nah, ya. memakai baju, cara gendong yang baik dan sebagainya lah. Jadi Ya. semua yang kita butuhkan selama 7 minggu di awal kelahiran itu dia akan bantu apapun itu. Jadi kebutuhan kita apapun akan dibantu. Bahkan juga mau untuk membuatkan sarapan, mau Ya, membuatkan minuman, snack dan lain sebagainya. Pokoknya kita minta apa pasti akan dibantu. Dan di sini sangat-sangat membantu kita ya, karena kita kan jauh dari keluarga. Kita apa-apa di sini cuman Iya, sendiri, cuma sekeluarga gitu Beda kan. sama ketika di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan timnya gede ya. Ada ibu, ada mertua, ada tetangga, iya, dan lain sebagainya. ada saudara, dan biasanya kan yang tim begadang itu kan banyak. Kalau di sini ya tim begadang ya hanya kita aja. Jadi ya bedanya itu. Jadi di sini tuh memang ya anaknya siapa ya itulah yang akan mengurusi orang tuanya itu. Ya, dan untuk selanjutnya adalah kita juga wajib vaksin flu. Dan vaksin flu ini dilaksanakan di istilahnya itu posyandu, tapi istilah di Belanda itu GGD, cuman bacanya HGD gitu. Dan di posyandu itu pun nanti kita akan memeriksakan anak kita. Dan untuk selanjutnya setelah kita mulai masuk trimester 2 menuju 3 itu mulai 2 minggu sekali. Dan kebetulan karena saya itu kemarin ada sedikit case ya, karena anak saya yang pertama lahir 2,7 kilo dan di Belanda itu masuk ke dalam kurang berat badan ya, istilahnya BBLR. Jadi saya itu dikasih bonus USG lagi di minggu ke 34. Ya, tapi di rumah sakit ya. Tapi di rumah sakit. Jadi untuk memastikan apakah ini benar-benar sudah sesuai dengan kurva mereka. Cuman mereka sendiri juga bilang sih sebenarnya ya kita nggak harus seperti Europe ya, karena kita kan Asia dan mereka paham itu gitu. Jadi nggak masalah. Cuman at least kurang lebih minimal 3 kilo seperti itu. Cuman lucunya di sini teman-teman, kita tuh nggak pernah dikasih tahu berat janinnya berapa, panjangnya berapa gitu. Mereka selalu bilang it's normal, it doesn't matter gitu. Jadi nggak masalah seperti itu. Dan kemudian setelah kita sudah mulai masuk ke 36 minggu, itu seminggu sekali. Dan kemarin karena saya itu, memang anak saya yang pertama itu overdue date, jadi dia tuh lahir 40 minggu lebih 3 hari. Dan anak saya yang kedua sampai 40 minggu lebih 3 hari belum lahir-lahir. Wah, jadi saya tuh bener-bener intens banget di sini. Dan alhamdulillahnya saya tuh di bidan ya. Jadi kalau di Belanda itu kita justru beruntung teman-teman kalau misal kita diperiksa di bidan, berarti kita tuh nggak punya indikasi medis.
Tapi kalau misal kita punya indikasi medis, kita harus ke SPOG. Beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan semua harus SPOG gitu. Ini aja saya semuanya di SPOG gitu. Justru di Belanda kita beruntung kalau kita nggak ke SPOG, berarti aman kayak gitu. Iya. Nggak ada sesuatu lah untuk Yang ibunya bahaya. ataupun bahkan untuk bayinya. Jadi semuanya seperti sehat. itu, iya. Dan kemudian nanti juga kalau misal udah ke minggu 38, nanti teman-teman akan disuruh untuk delivery plan. Delivery plan itu adalah rencana teman-teman. Di Belanda ini kita ada 2 pilihan ya, home birth atau lahiran di rumah atau di rumah sakit. Kebetulan karena kita sendiri adalah lebih nyaman di rumah sakit, ya jadi kita memilihnya di rumah sakit. Tapi untuk orang-orang Belanda sih mereka lebih suka di rumah ya, karena di rumah itu lebih nyaman katanya. Cuman karena kita untuk ya prepare for the worst ya, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi saya dan suami memutuskan untuk lahiran di rumah sakit. Tapi semuanya sama ya. Jadi mau di rumah maupun di rumah sakit itu akan tercover oleh asuransi seperti itu. Tapi ya memang di sini itu ya kalau misal di rumah berarti kan kita harus mempersiapkan semua perlengkapan lahirannya di rumah. Kita sendiri yang menyiapkan. Tapi kalau misal di rumah sakit kita tinggal bawa koper, bawa perlengkapan yang sudah disampaikan oleh Ramzo ketika datang pertama kali. Ada list-listnya yang harus kita siapkan. Nah itu yang kita bawa ke rumah sakit. Cuman ya PR-nya di sini kan transportasi utamanya adalah sepeda ya. Jadi harus memikirkan kira-kira ketika misal ada kontraksi terus mau ke rumah sakit, jaraknya berapa, mau naik apa, dan juga harus memikirkan kira-kira mungkin apakah minta tolong temen yang punya mobil atau mungkin mau naik bis atau memungkinkan atau enggak, atau mungkin naik taksi. Jadi minimal prepare itu, kontak temen yang punya mobil atau mengumpulkan kontak-kontak nomor taksi yang mungkin ada layanan 24 jam seperti itu. Dan untuk syarat kita boleh ke rumah sakit di sini itu minimal kontraksinya 511 atau istilahnya, jadi kita tuh kontraksi intens selama 1 menit. Kemudian jadi dalam 5 menit tuh kita 1 menit kontraksi, 1 menit spasi, 1 menit kontraksi. Jadi kalau belum seperti itu kita akan ditolak, dan kita tidak semudah itu untuk ke rumah sakit di Belanda. Jadi kalau misal kita datang, kita nggak ada appointment, kita suruh pulang. Iya. Jadi di sini tuh benar-benar ketat dan keren. Dan luar biasanya lagi kita nggak perlu membawa dokumen-dokumen ataupun apa seperti di Indonesia. Jadi karena semuanya itu udah otomatis semua udah tersinkron ya. Jadi semua data residen atau orang yang tinggal di sini, semua data medical record. Jadi riwayat kita udah pernah cek di mana, kita punya pernah sakit apa, itu sudah terkoneksi atau terhubung ke berbagai instansi, entah itu di GGD tadi, di puskesmas atau mungkin di rumah sakit, itu mereka sudah punya datanya. Jadi tidak usah khawatir. Kita tidak perlu khawatir untuk menerangkan lagi. Tapi biasanya memang kadang petugas medisnya itu ya sedikit akan ngetes. Kira-kira bener nggak pasien datang itu adalah orang ini, seperti itu. Ya, seperti itu sih. Soalnya waktu itu kita pernah punya pengalaman, kita ditanya, kamu pakai obat apa ya? Karena saya ada sedikit kekurangan di berat badan anak pertama, jadi saya itu ada namanya aspirin dosis rendah. Cuman waktu itu saya agak lupa gitu, jadi saya berpikir, terus si dokternya bilang ini kan, berarti itu. Jadi kadang lu ngetes, dia tuh udah tahu, cuman untuk memastikan bahwa yang datang itu ya bener nggak sih ini orangnya kayak gitu. Iya, dan untuk proses melahirkannya alhamdulillah normal ya. Memang di sini sangat pro normal, apapun itu. Pernah ada temen dia itu sungsang, dan itu pun sama bidannya tuh manual teman-teman. Jadi istilahnya kalau di Indonesia tuh kayak dukun bayi ya. Diputer jadi gitu diputer katanya, diputer set gitu. Dan itu benar-benar di sini sangat pro normal, dan tenaga medisnya itu positif vibe banget. Mereka nggak pernah menjudge kita atau menyalahkan kita. Dan di sini itu sama sekali tidak merekomendasikan vitamin apapun. Saya pernah bertanya, hanya makan makanan sehat dan bergizi, nggak perlu ada vitamin sedikit pun sama sekali. Ya, itu aja kayaknya untuk melahirkan. Cukup. Ya. Jadi itu aja teman-teman. Dan tambahan lagi, kalau melahirkan di Belanda itu kita boleh langsung pulang ya. Jadi kalau teman-teman kayak saya kemarin, saya lahiran jam 15.22 dan saya suruh langsung pulang jam 8 sudah pulang. Jadi setengah 9 udah sampai rumah. Jadi nggak ada yang namanya itu kita mau rawat inap, nggak ada. Jadi mau nginep dulu sebelum lahiran kita mau nginep semalam, setelah lahiran kita disuruh untuk nginep semalam, 2 malam, nggak ada. Jadi
datang ketika Udah kontraksi, kontraksi. atau udah bukaan di atas 5, Iya, bukan 4 ya. Iya. Di atas bukaan 4, datang ke rumah sakit, terus nanti nunggu atau mungkin ada infus dan sebagainya, atau mungkin yang lain. Terus setelah itu semua dicek sehat, ibu sehat, bayi sehat, Iya. ya sudah disuruh pulang. Tidak ada yang namanya, oh saya mau tinggal di sini dulu, saya mau menginap dulu, nggak ada. Jadi ya harus pulang. Dan memang di sini sangat keren sekali ya, beda sama dengan sistemnya. kita. Jadi pertama adalah pro normal, dan kedua adalah ya semua itu secepat mungkin, karena ya lahiran itu adalah proses alami manusia, dan ya lahiran pun juga sudah disediakan jalannya, dan juga dari dulu memang seperti itu. Jadi kalau tidak ada indikasi medis yang sangat-sangat memberatkan, nggak ada yang namanya sesar atau C-section, itu nggak ada. Ya di sini kerennya itu. Dan yang terpenting itu kemarin kalau saya alhamdulillah bayi ini normal ya semuanya, jadi suhunya normal. Cuman yang memang sayanya sendiri karena mungkin saya waktu itu diinduksi, jadi saya butuh waktu untuk lebih untuk, kan syaratnya kita harus sudah bisa BAK dan kita sudah bisa berjalan. Waktu itu saya untuk berjalan masih agak sulit ya, karena mungkin ya untuk induksi memang beda ya, teman-teman yang udah pernah punya anak pasti tahu lah, induksi itu ibaratnya kita merasakan 2 kali sakitnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kemarin itu saya harus untuk bisa jalan kaki dulu gitu. Alhamdulillah bisa BAK, dan kita juga kemarin dikasih makan ya. Cuman ya makannya kita nggak bisa request kayak di Indonesia teman-teman. Ya makanya kita juga milih makanan vegan ya. Jadi makanan kentang sama apa nih, sop nggak salah. Dan mereka juga tanya sih, kamu makan babi nggak gitu? Nggak, mereka sangat menghargai kita dan sangat-sangat menghormati keputusan kita gitu. Ya sekiranya itu teman-teman yang bisa kami share. Dan ini adalah anak kedua kami yang lahir di Belanda, namanya Syafiq. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga infonya bermanfaat buat teman-teman, dan semoga yang berjuang untuk mendapatkan momongan segera dimudahkan, dilancarkan. Sekian, terima kasih. Sini Zia, sini pintar soleha, sini dadah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Ayo, jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.